Halo, happy weekend everyone. Menyambut 1000 followers di akun Push Floris. Kali ini Push Floris akan meluncurkan beberapa kegiatan baru, beberapa acara baru yang akan memfasilitasi kita bersama antara saya dengan teman-teman semuanya, aku dan kamu di beberapa acara nanti ketika 1000 followers sudah goal nih di akun Push Floris, nanti saya akan launching, akan saya umumkan beberapa acara barunya. Hai Kak Iva 195, Kak Sivil. Nah, hari ini adalah salah satu acara yang akan yang sudah di launching sebenarnya, yaitu canda curhatan di akhir pekan. Jadi kita akan mengobrolin tentang anggrek, curhatan anggrek di akhir pekan gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas gitu ya beberapa hal mengenai anggrek, terutama mengenai gimana sih buah anggrek gitu ya. Jadi teman-teman yang perlu konco basic ketahui, anggrek ini memiliki buah. Jadi sama dengan beberapa tanaman yang lainnya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di marketplace ada yang menjual buah anggrek, kemudian yang dikirimkan itu kebanyakan berupa biji-bijian ya, yang seperti sawi seperti itu. Nah itu salah teman-teman, itu bukan biji anggrek. Karena sebenarnya biji anggrek itu berbentuk serbuk. Jadi anggrek kalau dia berhasil disilangkan itu berarti dia dalam proses penyerbukannya dibantu oleh manusia. Tetapi ketika dia dibantu penyerbukannya oleh hewan, oleh serangga, dia akan menghasilkan buah anggrek. Nah, ini adalah salah satu anggrek Stratiotes. Anggrek Stratiotes ini merupakan jenis anggrek spesies, dan kalau di tempat saya ya, kalau di tempat saya anggrek Stratiotesnya ini terbiasa kena full sun full rain. Jadi benar-benar kena sinar matahari full dan juga kena hujan juga gitu. Jadi benar-benar dia sudah tahes kata orang Malang atau sehat ya. Nah, memang ciri-ciri tanaman yang di full sun itu adalah salah satunya memang daunnya akan gosong. Tapi tenanglah, meskipun dia gosong gitu ya, tapi dia kuat. Dia lebih kuat, dan kemudian nanti ketika dia muncul tunas yang baru, ini tunasnya pasti lebih kuat, tunasnya ini lebih sehat, dan tunasnya ini sudah beradaptasi dengan lebih baik dengan sinar matahari dan hujan. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk treatment nih tanamanku, anggrekku, terutama anggrek dendrobium ya, saya sarankan untuk yang kali pertama untuk di treatment full sun full rain itu anggrek dendrobium. Kenapa? Karena anggrek dendrobium merupakan salah satu jenis anggrek yang dia cukup gampang beradaptasi. Kemudian memang kebutuhannya akan sinar matahari itu lebih besar dibandingkan dengan anggrek jenis lainnya. Nah ini anggrek Stratiotes yang hampir kurang lebih satu tahun setengah ya, kurang lebih satu tahun setengah yang sudah terbiasa untuk full sun full rain. Kondisinya pun ya jujur sih dia tuh masih terus adaptasi. Salah satunya daunnya dia kuning, tapi nggak apa-apa. Ketika daunnya kuning seperti ini dan dia terbakar oleh matahari, itu yang membuat dia malah rajin berbunga. Kalau vanda boleh kena sinar matahari nggak? Boleh kena sinar matahari. Vanda mirip dengan dendrobium ya. Vanda mirip dengan dendrobium, tetapi dia agak lebih teduh sedikit dibandingkan dendrobium. Kalau dendrobium itu dia bisa full sun full rain, jadi benar-benar, nah kayak ini nih. Ini hampir semua full sun full rain. Jadi itu betul. Nah itu ada juga vanda yang memang full sun full rain ya. Ini jenis Vanda Mokara, Kak Sekar Dewi Absarini ya. Nah kalau dendrobium ini sudah terbiasa, udah semakin dia panas gitu ya, kalau dia sudah beradaptasi dengan baik, itu bunganya akan banyak banget. Bunganya itu akan keluar terus kayak gitu. Karena memang kebutuhan akan sinar matahari untuk dendrobium ini banyak. Dan itu yang merangsang dia untuk terus bertunas, untuk terus berbunga. Seperti itu. Memang kalau di awal dia akan
gosong gitu ya kan, adaptasi. Maka dari itu kenapa harus step by step atau secara bertahap. Nah, saya kembali lagi ke topik kita kali ini, yaitu mengenai buah anggrek. Nah, kalau teman-teman di marketplace terutama ya, ada yang jual buah anggrek atau biji anggrek gitu ya, biji anggrek terutama. Patut dipertanyakan kenapa? Karena buah anggrek itu seperti ini teman-teman. Ini saya tidak lakukan penyerbukan sendiri, tapi saya dibantu oleh serangga. Nah, ini dalam istilah anggrek namanya penyerbukan selfing. Selfing itu penyerbukan yang yang menggunakan indukan yang sama. Jadi satu jenis gitu kan. Antara jenis itu satu dendrobium itu dengan dendrobium yang lainnya. Gitu. Dan ini masih satu pohon. Dan saya bersyukur sekali ini saya dibantu oleh oleh lebah atau seperti apa, lebah atau serangga yang mana yang akhirnya menghasilkan buah Stratiotes. Nah, buah inilah yang kemudian akan anggrek bulan boleh Kak Ifat kena sinar matahari. Nanti saya akan tunjukkan ya. Karena saya di sini juga ada beberapa anggrek bulan yang saya treatment bener-bener dia kena fulsan-fullerin gitu ya. Ada yang dia di bawah naungan pohon. Nanti saya jelasin ya. Saya mau jelasin ini dulu sebentar. Oke, nah ini buah inilah yang nantinya di usia tertentu kalau seperti ini harusnya sudah siap untuk dipanen. Kemudian nanti buah inilah yang akan dipakai untuk kultur jaringan. Ya, dipakai untuk kultur jaringan, kemudian di dalamnya ini berupa serbuk teman-teman. Jadi konco besi semuanya ini berupa serbuk. Kalau dia sudah matang, dia berupa serbuk. Serbuk inilah yang kemudian di kultur jaringan atau dipindahkan dalam botol yang sudah steril dengan media agar-agar, dan kemudian seluruh prosesnya itu harus steril. Gitu ya. Nanti deh next untuk di Canda di curhatan anggrek akhir pekan berikutnya saya akan ajak teman-teman untuk ke lab anggrek, bagaimana proses kultur jaringan itu dilakukan di lab khusus, lab yang steril sehingga menghasilkan tanaman anggrek yang berkualitas gitu. Next ya, saya nanti akan jadwalkan dan saya akan share mengenai jadwal-jadwal canda kita. Jadi yang akan kita lakukan di beberapa minggu ke depan gitu ya. Jadi acara ini merupakan merayakan 1000 follower dari acara akun Instagram Pusfloris. Jadi ini teman-teman yang akan nanti di kultur jaringan ya, di kultur jaringan. Kemudian di dalamnya ini bijinya itu berupa serbuk kalau anggrek. Jadi kalau teman-teman membeli atau ada yang menawarkan di marketplace atau di Facebook atau dimanapun itu, saya jual biji anggrek, saya jual buah anggrek. Ini buahnya, dan buahnya ini mahal. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan ribuan anggrek baru. Ya. Melalui proses kultur jaringan dia akan menghasilkan ribuan anggrek baru. Tetapi prosesnya memang harus di laboratorium melalui proses kultur jaringan. Nah, kalau ini sudah dimasukkan ke botol kemudian ada usia-usianya. Jadi nanti lucu banget deh. Ada yang dia seperti jamur, seperti itu nanti dalam perkembangannya dia. Dan ini di usia seperti ini harusnya dia sudah siap untuk ditebarkan. Nanti kalau usianya, saya hanya sedia beberapa saja ya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Ini yang siap aklim. Jadi ini menggunakan media agar-agar dengan beberapa ramuan lainnya yang memang dikhususkan supaya anggreknya itu bertumbuh dengan baik ya. Apakah cukup jelas ya? Soalnya backgroundnya hijau dengan hijau. Nah ini yang sudah berusia lebih dari 8 bulan ya. Dari proses yang ini kultur jaringan kemudian sampai ke sini, ini satu di antara sekian banyak botol yang dihasilkan dari kultur jaringan ya. Nah ini medianya agar-agar dan beberapa ramuan lainnya. Untuk tanaman anggrek yang berada di dalam botol ini istilahnya adalah plantet. Nah plantet adalah istilah untuk anggrek yang
dia sudah melalui proses kultur jaringan dan kemudian dia siap untuk diaklimatasi. Aklimatasi adalah salah satu proses anggrek mengeluarkan anggrek dari botol yang kemudian nanti dibibitkan di luar botol, yang akhirnya nanti endingnya memang akan teman-teman nikmati dalam bentuk seedling. Ini saya ada contoh seedling. Jadi ini adalah hasil dari aklimatasi ya. Nanti akan ada sesi mengenai aklimatasi, tenang ya. Di YouTube-nya Push Floris juga ada. Oh ya, teman-teman bisa follow juga YouTube-nya Push Floris sama. Jadi PUS Floris. Di sana ada banyak informasi mengenai anggrek, jenis-jenis anggrek, perawatan anggrek dan sebagainya. Bisa di-follow ya. Nah, ini adalah tanaman yang tadi di botol yang sudah diaklimatasi. Ini usianya bervariasi gitu ya. Bervariasi. Nah, untuk yang masih kecil, kalau yang di aklim ini masih kecil, kalau sudah besar dia bisa mandiri, sudah bisa dipindah di soft pot. Tapi kalau dia masih kecil, dia diletakkan seperti ini. Ini namanya kompot. Jadi kumpulan dari tanaman anggrek yang masih kecil. Kemudian tujuannya apa? Supaya dia dirawat agak lebih gede sedikit lagi, agar bisa dipindahkan sendiri-sendiri di soft pot yang lebih kecil, yang seperti ini. Nah, karena awalnya ukuran ini tuh kecil banget, sampai dia ini kurang lebih usia 4-5 bulan, akhirnya jadi segede ini. Dan ini sebenarnya sudah masuk usia seedling. Di Push Floris juga jualan nih beberapa kompot anggrek Dendrobium keriting. Nah, kalau ini nanti dia pemisahannya diambil satu-satu, kemudian diberikan media. Jadi contoh ya, ini diambil satu-satu ini, kemudian dia diberikan media moss. Diberikan media moss seperti ini. Kemudian bisa langsung ditanam dan diletakkan di tempat yang teduh dulu dengan penyiraman 2 hari sekali dengan sistem semprot ya. Jadi supaya dia beradaptasi dulu, akarnya bisa jalan di medianya. Kalau kompot ini 100.000 Kak Sekar Dewi, ini 100.000 sudah pakai soft pot. Ada soft pot, memang nggak baru tapi termasuk soft pot, dan juga moss hitam ya. Jadi kita juga sedia paket merawat anggrek dari baby, dari kecil. Isinya ini kurang lebih antara 15 sampai 30 tanaman seedling. Ini bisa campur, bisa juga satu jenis anggrek saja gitu. Nah, kalau yang ini planted, ini isinya antara 25 sampai 40. Dan ini ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Jadi macam-macam ukurannya. Gitu sih. Oke. Setelah dari ini kompot ya, ini baru pindah. 3 bulan kemudian dia berupa seedling. Nah, seedling ini dia akarnya sudah jalan, dan inilah yang biasa teman-teman beli. Harganya bervariatif ya, bervariasi antara 10.000 gitu ya. Antara 10.000 sampai 20.000 tergantung. Bahkan ada yang lebih mahal lagi untuk jenis silangan tertentu atau jenis anggrek tertentu. Ini seedling, dia ukuran sudah jalan. Kalau teman-teman ada yang mempromosikan harga praseedling itu sebenarnya adalah anggrek yang baru diaklimatasi, dia sudah jalan. Makanya kenapa harganya murah, antara 5.000 gak sampai 10.000, karena memang ukurannya lebih kecil dan perawatannya pun membutuhkan lebih intensif, harus lebih sabar gitu kan, karena akarnya ini baru dan dia lebih kecil, intinya seperti itu. Kalau di kalangan petani, kami langsung ke seedling, remaja, dewasa. Dewasa pun ada yang siap bunga dan ada yang sudah berbunga gitu ya. Paket perawatan anggrek, paket merawat anggrek dari baby itu 100.000 Kak. Isinya kompot, kemudian ada soft pot. Soft potnya sih bukan baru ya, tapi masih bisa dipakai, dan kemudian sama moss hitam gitu. Teman-teman bisa, kalau paket aklimatasi harganya 110.000, isinya 1 botol aklimatasi, kemudian moss hitam dan juga soft pot kayak gitu. Gitu sih. Jadi promonya harga 100.000
Tapi untuk harga normalnya itu 120.000, itu sudah termasuk moss hitam seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal istilahnya, aduh aku pengen banget nih merawat anggrek dari baby, bisa banget. Tersedia yang jenis anggrek bulan dan anggrek Dendrobium keriting gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini tadi namanya seedling. Ini seedling. Nah, seedling ini biasanya tadi ya harganya antara 10.000 sampai 40.000. 40.000. Saya kenapa ngomong 40.000? Karena memang ada jenis-jenis anggrek tertentu yang dia itu karena limited edition, jadi dia memang harganya mahal. Tapi memang benar-benar kualitasnya TOP BGT kayak gitu ya. Ini seedling. Nah, setelah dari seedling 4 sampai 5 bulan kemudian dia akan siap disebut dengan tanaman remaja. Nah, tanaman remaja itu seperti ini teman-teman. Ya, konco besi ini tanaman remaja. Jadi dari seedling menuju ke remaja ini kurang lebih membutuhkan antara 4 sampai 5 bulan. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah di atas 5 bulan itu dia bisa kalau di total itu ya hampir kurang lebih dari 1 tahun gitu. Dari dia aklim menuju seedling. Aklimatasi ini dia umurnya itu paling enggak dari prosesnya itu sudah lebih dari 6 bulan. Dia ada di botol. Karena ini baru botol yang terakhir. Karena sebelumnya itu ketika disebar bentuknya kecil kayak jamur kayak gitu. Nanti next saya janji untuk kita akan jalan-jalan ke laboratorium supaya semakin tahu nih bagaimana prosesnya anggrek dan kenapa harga anggrek itu berbeda dengan tanaman lainnya. Dia lebih mahal dibandingkan dengan tanaman lainnya. Karena memang prosesnya itu jelimet, prosesnya itu panjang. Dan sampai harganya ratusan ribu, puluhan ribu kayak gitu. Kalau anggrek Thailand mereka kebanyakan di cloning. Jadi bukan proses kultur jaringan seperti ini, kayak gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ya ini anggreknya gitu. Ini yang remaja. Kemudian kalau ini pra remaja ya. Sebenarnya istilah pra remaja itu tidak ada karena langsung masuk ke remaja. Nah, kita yang lagi promo isi 100.000 4 itu plan yang ini. Harusnya memang sudah waktunya pindah ke remaja ya. Tapi potnya karena masih pot yang kecil. Jadi 100.000 isi 4 atau 50.000 isi 2 gitu. Kalau yang 100.000 isi 4 ini Dendrobium melintir, bunganya bagus-bagus gitu ya. Bunganya silangannya bagus-bagus, dan kalau beli yang isi 4 itu akan dapat bonus seedling anggrek bulan. Tuh ya. Oke, kembali lagi ini yang remaja. Nah, setelah remaja dia akan memasuki fase dewasa. Fase dewasa, lagi-lagi teman-teman, ukuran tinggi berapa gede itu tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Kenapa? Karena masing-masing anggrek itu punya gen dari ibu bapaknya yang berbeda-beda. Ada jenis anggrek yang dia itu akan kurus menjulang gitu ya. Jadi kurus gitu. Ada yang dia gendut. Kayak gini ini gendut ya. Gitu. Ada yang dia dan jenis anggrek melitir itu kebanyakan dia memang daunnya tidak terlalu banyak karena dia meskipun jadi tunasnya banyak tapi tidak semuanya berdaun. Gitu kan. Tapi dia sehat gitu ya. Jadi biasanya kalau anggrek, saya membahas mengenai anggrek Dendrobium keriting ya. Kalau anggrek Dendrobium keriting ini kalau dia di atas umur 2 tahun dia sudah dikatakan sebagai dewasa. Dan ini sudah siap bunga. Bahkan beberapa ketika dia memasuki 1,5 tahun dia sudah bisa berbunga. Memasuki remaja pun apabila dia mengalami kelainan gen gitu ya, dia bisa berbunga juga, tapi bunganya cuma satu atau 2 biji aja, 1-2 bunga aja. Nah, kalau bunga pertama dari yang dewasa ini biasanya antara 5 sampai 7 kuntum. Karena lagi-lagi untuk semua bunga pertama anggrek itu enggak terlalu banyak gitu ya. Oke. Nah, itu obrolan kita mengenai fase-fase anggrek Dendrobium dari dia buah, kemudian masuk proses kultur jaringan, kemudian aklimatasi, siap untuk aklimatasi plantetnya, lalu dia menuju ke proses sudah dilepaskan dari botol, ya sudah dilepaskan dari botol. Ini yang siap untuk jadi seedling, kemudian seedling
Seedling masuk ke fase remaja, dan ketika remaja ini dia masuk ke fase dewasa. Fase dewasa fase dewasa dia siap untuk berbunga. Dan kalau teman-teman melihat ada anggrek yang gede, yang tinggi ya, gede tinggi, itu biasanya dia membutuhkan lebih dari 4 tahun. Yang kalau saya perlihatkan di pameran kemarin tuh ya, aduh tinggi-tinggi sampai 1 meter kayak gitu. Nah itu pasti prosesnya lebih dari 5 tahun. Dan yang teman-teman perlu tahu, yang dikepoin banget itu ya, anggrek dari fase dia buah sampai dia berbunga, untuk jenis anggrek Dendrobium melintir seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih minimal 2,5 sampai 3 tahun. Ya, jadi bayangin petani anggrek itu, jadi istilahnya dia baru bisa menjual. Sebenarnya dari fase seedling dia sudah bisa menjual. Dari botol juga sama. Jadi untuk menikmati, pingin tahu bunganya itu hasilnya seperti apa, itu kurang lebih dibutuhkan waktu antara 2,5 sampai 3 tahun baru ketahuan hasil silangannya itu bunganya seperti apa, kayak gitu. Ya, makanya kenapa harganya ya kita tahu lah ya gitu, karena memang ada harga, ada proses, dan ada kualitas. Oke. Mana kayak yang ini nggak dijual Kak Sekar Dewi? Niki mboten disate Bu. Nanti saya ada yang kecilnya, tenang, ada yang ekonomis. Ini memang Stratiotes ini memang anggreknya anggrek spesi, wangi serius. Wangi dan dia termasuk anggrek hutan. Ini ya yang dijual ada Oncidium vanilla. Ini bunganya seperti ini. Wangi banget. Ini lagi kondisi spike, harganya 100, harusnya harga 135. Diskon jadi harga 115. Ya, bunganya seperti ini. Dan yang ini sudah laku gitu ya, tinggal packing, tapi saya pinjam sebentar. Serius ini wangi. Jadi beberapa hari ini saya taruh dalam ruangan gitu ya. Itu satu ruangan tuh baunya wangi banget, wangi vanila, serius wangi vanila. Dan Oncidium seri baby red ini termasuk jenis Oncidium yang wangi, yang memiliki bau wangi. Nah, kontennya kenapa anggrek berbau wangi nanti siap meluncur ya. Ini spike dari harga 135, diskon jadi harga 115. Ini kondisi spike. Plannya seperti ini dan dikirim dengan pot. Ini tinggal gantung, mau tempel monggo banget gitu ya. Ini vandanya juga ada yang spike. Vanda ada yang spike, tinggal satu. Ini red Culvade Fragrant Red. Ini bunganya merah totol-totol, bunganya gede. Bunga gede, warna merah, totol-totol, wangi banget. Gitu. Nah, saya mau menjawab pertanyaan Kak Iva. Kak, anggrek bulan bisa nggak sih ditaruh yang tempat yang panas atau full sun full rain? Bisa Kak. Nih ya. Saya mencoba mentreatment nih. Ada satu anggrek bulan. Memang nih ya. Sorry nih, saya di balik pagar nih. Jadi ini saya tanam ukuran remaja. Memang daunnya gosong Kak, tapi daunnya itu lebih kuat. Serius ya, ketika dipegang itu kayak lebih tebal dibandingkan dengan tanaman daun anggrek bulan yang lainnya gitu ya. Salah satu yang membuat dia pertumbuhannya agak lebih lambat karena kan memang harusnya dia di tempat yang agak teduh. Tetapi kemudian diletakkan di luar kayak gitu sih. Tapi so far semuanya oke dan sehat. Dan itu sorry ya, ini akarnya itu sudah nempel di kayu kopi. Nah kayak gini. Ini yang betul-betul full sun full rain. Kalau itu agak kuning, itu karena dia gosong. Tapi percayalah dia lebih kuat. Dan ini saya tanam dari remaja. Jadi kurang lebih mungkin 3 atau 4 bulan lagi dia sudah siap untuk berbunga gitu. Jadi bisa Kak, tapi tadi jangan langsung, karena ini jangan langsung ditaruh di full sun full rain, secara bertahap gitu ya, baru bisa. Nah, untuk tahap awalnya bisa dicoba kalau punya pohon ya. Tadi ini kan pohon tiruan nih, ini kan kayu kopi. Jadi kayu kopi yang memang saya gunakan untuk proses treatment beberapa anggrek
untuk ditempel di sana. Dan ini kalau sudah berbunga, ini gantian berbunganya, gitu ya. Ini saya mau keracunin ini Mbak Sekar Dewi nih ya. Tenang, kalau butuh kayu kopi tenang-tenang, mau angkut monggo ya. Ini Curminatum anggrek merpati yang beberapa hari lalu dia berbunga dan wanginya kayak dupa Bali. Serius dia wangi banget. Ini anggrek sianisin ya, silangan lama. Ini juga wangi. Warnanya merah. Kalau di etalase itu harga 40-an. Ini silangan. Ini juga mirip bertacong, wangi serius. Wanginya wangi melati tapi dia lebih soft. Gitu. Jadi untuk yang sementara treatment awal. Jadi saya ini di sini tuh mentreatment beberapa tanaman anggrek bulan. Ada yang langsung saya tempel. Jadi yang pertama itu ditempel dulu Kak Iva. Jadi adaptasi pertama ini dari seedling. Nah, kondisinya ini di bawah pohon jepun atau pohon kamboja. Ya. Jadi treatmentnya kalau untuk anggrek bulan monggo bisa ditempel. Ini amabilis amabilis lokal nih, Jawa. Ini juga full sun fluorin dan dia tahan banget untuk panas gitu ya. Ini gak berhentinya berbunga. Dan meskipun kecil untuk anggrek amabilis ini termasuk anggrek hutan. Jadi dia untuk berbunga gak butuh waktu untuk dia daunnya gede dulu kayak sama dengan anggrek hibrid. Enggak. Dia walaupun sekecilnya dia sudah bisa berbunga ya. Jadi Kak Ifat bisa beli dari seedling, monggo. Kalau mau nyoba yang langsung gede, yang pasca bunga ada Kak 50.000 ini. Tapi saran saya jangan langsung full sun fluorin, tapi taruh pohon. Kalau nggak punya pohon bisa bikin dari digantung pakai pohon kayak gitu tuh. Ini 50.000 bunganya kayak gini nih. Ini pasca bunga dan ini nanti tinggal dicopot bunganya. Dipotong maaf. Nah, ini anggrek bulan yang satunya lagi. Dia sampai nempel di sini ya, di pohon gitu. Nggak apa-apa, malah seneng nih. Ini kayak Mbak Sekar Dewi ini bisa mulai dipakai ya, bagaimana supaya tampil elegan kalau berbunga. Nah ini sunset fuller yang kuning lidah merah. Serius ini berjuang banget. Saya tanamnya ketika masuk musim penghujan di bulan Desember kemarin. Ini aslinya dia di kayu kopi. Ini di kayu kopi ya. Jadi kalau di kayu kopi aslinya, kemudian saya tempelin lagi di dekat pohon kamboja. Ini kayu kopi. Jadi satu kayu kopi ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman, atau bisa pakai kayu pohon mangga yang udah nggak kepake itu loh. Nah itu bisa juga pakai. Kalau ada pohon jangan pohon keres, jangan. Kenapa dia gampang lapuk gitu. Tapi kalau pohon kopi, terus kemudian pohon mangga, trambesi itu dia lebih kuat gitu kan. Jadi nggak gampang lapuk ya. Jadi ini bisa ditempelin berbagai macam anggrek. Jadi kalau dia kecil-kecil bagus aja, kalau dia berbunga nih barengan. Nah ini sampai akarnya loh Kak Ifat. Ini akarnya ini. Dan ini dia dari yang cuma tinggal bonggol karena kena busuk daun. Karena waktu itu nanamnya pas hujan ya, sampai dia tumbuh kayak gini. Bedanya anggrek kalau sudah ditempel, dia akan gampang banget untuk dihinggapi oleh serangga. Kalau lubang-lubang ini gak apa-apa, gak masalah, it's no problem ya. Itu menunjukkan bahwa anggrek ini cukup menarik untuk serangga-serangga. Dan ini yang membuat anggreknya itu makin struggle, makin kuat gitu ya. Nah ini juga, ini anggrek amabilis yang mati Kak. Aslinya waktu itu mati, kemudian karena saya treatment di pohon, akhirnya dia mau hidup. Ini lagi untuk anggrek bulan, kalau ada bekasnya seperti ini jangan dipotong, saran saya. Kenapa? Ini masih bisa berbunga. Dan kayak tips saya yang kemarin sudah saya uploadkan di Instagram dan TikTok, bahwa ternyata memang untuk mentreatment anggrek bulan itu untuk cepat berbunga salah satunya dengan mengelupas buku-buku ini. Kalau nggak dikelupas, kalau secara alami dia bisa juga, tapi lebih lama ya. Jadi nggak usah nunggu dari batangnya ini.
Oke Kak Ifat, ini jadi di apa, step by step. Jangan langsung taruh panas kalau untuk anggrek bulan. Anggrek dendro juga sama, step by step, tapi anggrek dendro itu lebih cepat untuk adaptasi. Ini lagi cuma saya sempilin, ternyata dia hidup. Nah, inilah proses untuk menanam anggrek ya. Jadi anggrek itu nggak cuma seneng kalau kita apa, kalau dia sudah berbunga, tapi lebih dari itu, ketika kita tahu dia mampu beradaptasi, dia bisa kita bisa ngelihat nih akarnya gitu. Aduh, itu udah seneng banget. Jadi istilahnya menikmati prosesnya gitu. Dan nggak perlu anggrek yang mahal. Jadi ini satu pohon, ini saya coba pakai untuk tempat treatment untuk anggrek bulan, anggrek oncidium. Wah, anggrek oncidium ini kalau lagi berbunga dia rame nih. Ini juga anggrek vanda, vanda limbata sama tricolor, semuanya jadi satu. Nah, ini Kak Ifat bisa banget. Ini lagi ada satu ini yang saya bedain. Sorry ya. Ya, ini. Nah, ini adalah salah satu contoh anggrek bulan yang fulusan juga. Ini sama sekali nggak kena. Ya, jadi nggak kena daun sama apa istilahnya, dia memang posisinya agak di sebelah barat gitu ya, tapi dia nggak kena daun Kamboja sama sekali. Nih, gosong kan dibandingkan dengan yang tadi, ini kan nggak terlalu gosong ya. Jadi ini, dan ini Kak Ifat ya, saya sebut Kak Ifat karena tadi Kak Ifat yang tanyain ya. Nah, ini sudah lihat tuh, ini hanya di satu kayu kopi. Kalau teman-teman mau request, katakanlah beli seedling atau remaja anggrek bulan kemudian pakai kayu kopi, boleh banget. Saya ada persediaan kayu kopi dan itu free. Ya. Itu free untuk pembelian yang minimal 100.000. Ini sudah nempel di kayu kopi, kelihatan nggak ya? Nah, nih sudah nempel. Dan ini Kak, dia berjuang banget. Cukup diikat kayak gini kalau di kayu kopi. Kalau ditempel di Kamboja juga sama, cukup diikat seperti ini aja dia sudah bisa hidup. Ini awalnya busuk, kemudian dia